Jangan ketipu sama baterai Monster 7500 mAh milik Red Magic 11S Pro yang mau masuk resmi ke pasar tanah air. Di balik baterainya yang badak, namun punya borok besar yakni layarnya belum menggunakan teknologi LTPO dan pembaruan OS-nya cuma pelit di 2 tahun saja. Makanya dengerin ulasan ini baik-baik. Berikut adalah kelebihan maupun kekurangan daripada Red Magic 11S Pro yang berhasil tim forum gadget rangkum. Kita mulai dari kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan yang pertama yakni berbekal performa Monster Snapdragon 8 Elite Gen 5. Kita bahas enaknya terlebih dahulu. Otak HP ini benar-benar gak masuk akal. Menggunakan chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 berfabrikasi 3 nanometer dengan kecepatan clock speed gila-gilaan sampai 4,74 GHz digabungkan dengan GPU Adreno 840. RAM LPDDR5X dengan kecepatan 9600 megapiksel per second dan media penyimpanan internal UFS 4.1. Mau libas game terberat di Android rata kanan, ini adalah HP gak bakal keringetan semuanya dilalap rata. Beralih ke kelebihan yang nomor 2 yakni berbekal baterai badak 7500 mAh dengan fitur fast charging ganda. Kelebihan yang kedua ini adalah dari segi daya tahannya. Berbekal baterai Monster 7500 mAh dengan fitur fast charging 80W lewat kabel dan juga 50W melalui wireless charging. Tambahnya fitur bypass charging biar abang bisa bermain game sambil dicolok listrik tanpa bikin baterai cepat rusak. Kelebihan yang nomor 3 ini berbekal sistem pendingin ekstrim 10 lapis ditambah kipas turbo. Biar performa Monster tadi nggak letoy karena panas, Red Magic 11S Pro menggunakan 10 lapis sistem pendingin. Di dalamnya ada vapor chamber raksasa berukuran 13.116 mm persegi, kipas turbo anti air berkecepatan 24.000 rpm, sampai teknologi composite liquid metal 3.0. Ini adalah HP yang dijamin bakal tetap sedingin es meskipun abang siksa bermain game seharian penuh. Sementara untuk kelebihan yang nomor 4 yakni berbekal fitur gaming hardcore paling lengkap. Buat abang para gamer garis keras, HP ini adalah surganya fitur. Ada tombol gaming shoulder button 520Hz di samping bodi yang responsif banget. Cinetic touch chip dengan touch sampling rate tertinggi 3000Hz. Speaker stereo menggelegar tipe 1015 tambah 1115E. 3 buah mikrofon biar suara voice chat jernih. Dan yang paling langka yakni masih adanya jack audio 3,5 mm. Sementara kelebihan yang nomor 5 yakni berbekal fitur pendukung premium dan juga mewah. Bodi HP ini cukup tangguh, dibalut dengan Corning Gorilla Glass dengan frame aluminium serta mengantongi sertifikasi IPX8. Ketebalannya pas di 8,9 mm dengan bobot 230 gram saja. Nggak cuma itu, fiturnya lengkap dari 3D ultrasonic fingerprint yang ada di bawah layar, dukungan USB 3.2 Gen 2 yang support display out, lampu RGB ala eSport dan juga ear blaster, ditambah fitur NFC sampai motor getar premium 0815 X-axis linear motor. Dan untuk kelebihan yang terakhir yakni berbekal sistem OS gaming dengan kecerdasan AI. Yang terakhir adalah dukungan fitur AI di HP ini. Red Magic 11S Pro berjalan di OS Android 16 dengan tampilan Red Magic OS 11.5 terbaru. Di dalamnya udah ditanami fitur Magic Hub AI 3.0 dan chip gaming khusus Red Core R4 yang pinter banget buat ngatur efisiensi daya, meningkatkan grafis game dan bikin respons sentuhan jadi cepat kilat. Namun dibalik semua kelebihan yang ditawarkan, berikut adalah kekurangan yang harus kalian perhatikan baik-baik. Kekurangan yang pertama yakni layar mahal tapi nggak ada fitur LTPO. Jangan senang dulu, dibalik semua kelebihan yang ditawarkan, kita bongkar borok pertamanya. Layar BIO X10 berukuran 6,85 inci dengan resolusi 1,5K AMOLED dengan refresh 144Hz ini emang mulus banget. Tapi di rentang harga belasan jutaan, HP ini tidak menggunakan teknologi LTPO. Artinya refresh-nya nggak bisa turun otomatis sampai 1 Hz pas lagi diam. Efeknya, layar ini bakal sadis nguras baterai kalau abang lagi nggak bermain game. Kekurangan yang nomor 2 yakni kameranya makro cukup gabut dan juga selfie-nya buram. Kedua adalah dari segi kameranya. Di bagian punggung ada lensa utama 50 megapiksel dengan fitur OIS dan juga ultrawide 50 megapiksel. Tapi tolong lihat kamera ketiganya, hanya makro 2 megapiksel ampas. Ini memang kamera formalitas biar kelihatan ada 3 lensa doang. Ditambah lagi kamera depannya under display 16 megapiksel yang masih kerasa buram dan juga kurang tajam buat harian karena posisinya ngumpet di bawah layar.
Dan untuk kekurangan yang terakhir yakni pembaruan software terlalu pelit. Kekurangan yang ketiga ada di masa depan HP ini. Red Magic cuma memberikan jaminan 2 tahun pembaruan OS Android dan juga 3 tahun patch keamanan. Padahal merek lain di rentang harga segini udah berani memberikan 4-5 tahun keamanan. Beli HP mahal-mahal tapi umurnya pendek banget. Ini cukup disayangkan jika kamu membeli Red Magic 11S Pro. Kesimpulannya, kalau abang emang nyari HP murni buat game kompetitif tanpa peduli urusan kamera makro atau absennya layar LTPO, Red Magic 11S Pro ini adalah rajanya yang gak tertandingi. Tapi kalau abang cari HP serba bisa buat harian dan juga foto-foto cantik, mending untuk mikir ulang 2 kali. Menurut abang sendiri, harga 16 jutaan buat HP gaming monster ini kemahalan atau udah pas untuk abang beli? Tulis pendapat kalian di kolom komentar forum gadget. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini bisa terus berkembang.